Tangguh itu berarti orang yang memiliki mental yang kuat, pemberani. Kalau menurut saya, tangguh itu adalah kuat, wanita yang kuat. Dia seorang perempuan, gadis remaja yang berumur 17 tahun, di mana dia dengan keberaniannya gitu loh, di dalam melawan penjajah. Di situ saya berusaha bagaimana supaya ibu-ibu di sekitar kami yang bukan PKPA pun ikut gitu dalam bercocok tanam gitu kan. Separah apapun kelakuan anak kita, tidak boleh main tangan kan. Hai Sobat Muda PKPA, kembali lagi di podcast kami bersama saya Muhammad Abdurrahman Rai yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, di sini saya tidak sendiri nih. Di sini saya ditemani oleh ibu-ibu cantik. Di sini ada Ibu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erita Pandiangan. Saya orang tua dari Michael Jonathan Sinurat. Saya orang tua dampingan dari Ayahanda. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada Ibu. Hai, perkenalkan saya Ibu Melianti Larina S, orang tua dari Esa Elkana, dampingan dari Kuala Bekala. Makasih. Nah, ibu-ibu, kan kita baru saja merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-78 tahun. Nah, pada podcast hari ini, kami membawakan tema yaitu perempuan tangguh di hari kemerdekaan. Nah, di sini saya mau menanya, Bu. Menurut Ibu, jika mendengar kata tangguh, apa sih arti tangguh menurut ibu-ibu di sini? Bisa dimulai dari Ibu. Bagi saya, tangguh itu berarti orang yang memiliki mental yang kuat, pemberani. Artinya dalam situasi apapun, dalam menghadapi apapun, kita tetap tangguh menjalaninya tanpa memikirkan artinya nanti itu akan bakalan jadi bagaimana nanti misalnya nih membuat kita menjadi down. Tidak, itu berarti kita berusaha menghadapi situasi apapun, kita berusaha tetap kuat, semangat, tanpa putus asa. Seperti pepatah mengatakan, berakik-rakik dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitulah kira-kira. Baik, Bu. Berarti di sini Ibu mengambil prinsip bahwasannya kita melakukan yang terbaik. Ya. Dan hasilnya itu biarlah Tuhan yang mengaturnya. Amin, ya begitu. Kalau menurut Ibu, apa sih Bu arti tangguh menurut Ibu? Kalau menurut saya, tangguh itu adalah kuat, wanita yang kuat. Karena sudah bisa melahirkan dan juga mengasuh anak. Bagi saya itulah wanita yang tangguh. Berarti tangguh menurut Ibu di sini adalah mendidik dan mengasuh anak. Ya. Baik. Selanjutnya, Bu. Ketangguhan apa yang sudah Ibu lakukan sehingga saat ini? Bisa dimulai dari Ibu. Bagi saya, ketangguhan yang sudah saya jalani sampai saat ini, puji Tuhan, sampai saat ini saya akan berusaha tangguh di dalam menjalani hidup saya, terutama dalam rumah tangga, dalam mendidik dan mengasuh anak-anak, dan dalam juga lingkungan kita, sosialisasi kita, di mana kita mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar dari keluarga ya. Di situ kita juga harus tangguh, karena di luar sana kita banyak menghadapi orang-orang yang mungkin tidak sejalan sepikiran dengan kita gitu. Nah, di situ kita dituntut juga untuk tangguh, karena kalau kita tidak tangguh dalam menghadapi karakter-karakter orang di sekitar kita, otomatis kita nanti bakalan merasa down ya kan, atau merasa ya kayak dibully atau dikucilkan. Nah, itu kan di situ kita diperlukan ketangguhan. Artinya apapun yang karakter-karakter di luar sana yang membuat kita down itu kita buang, kita lepaskan. Pokoknya kita berusaha untuk tangguh begitu. Baik. Kalau menurut Ibu, apa sih ketangguhan yang sudah Ibu lakukan hingga saat ini? Kalau ketangguhan yang saya sudah miliki, cara saya ya, mengasuh anak, mendidiknya, karena kan anak saya itu karakternya berbeda-beda. Ada yang kasar, ada yang keras, dan ada yang manja. Jadi kalau menurut saya, mengasuh anak itu dengan sabar dan juga dengan menjiwai lah, seperti itu bagi saya. Itu bagi saya ketangguhan saya. Lalu Bu, ada nggak menurut ibu-ibu di sini hubungan ketangguhan dengan pola asuh? Kalau menurut saya ada. Apa itu Bu? Cara mendidiknya dengan
mencontohkan yang baik dan juga mengasuhnya dengan gimana ya, dengan mengasuhnya dengan yang memberi dia pengertian yang baik, begitulah. Kalau menurut Ibu, apa sih hubungan pola asuh dengan ketangguhan menurut Ibu? Menurut saya pola asuh dengan ketangguhan itu sangat berkaitan sekali ya, karena di dalam kita pola asuh itu kita dibutuhkan bagaimana ketangguhan kita dalam mendidik dan mengasuh anak-anak gitu. Karena kita kan tidak semua yang memiliki seorang anak, ya kan, ada yang lebih dari satu. Nah, 2 atau 3 orang itu anak-anak pasti memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Nah, di situ kita dituntut tangguh bagaimana kita supaya bersikap adil dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. Nah, bagaimana juga kita misalnya nih anak-anaknya ada yang abangnya misalnya juara gitu kan. Nah, di situ kita memberikan reward kan atau pujian kepada anak yang juara, abangnya. Mungkin adik-adiknya tidak. Nah, di situ kita memberikan pengertian gitu kepada adiknya atau abangnya bahwa ini nih kalau kamu misalnya berhasil dalam pendidikanmu, kamu akan bakal dapat ini gitu. Kita memberikan masukan kan supaya dia semangat. Yang lain-lain yang mungkin yang belum juara mungkin bisa berusaha berikan yang terbaik. Kalaupun nggak juara, berikan yang terbaik untuk pendidikanmu. Nah, di situ juga walaupun tidak memberikan reward, misalnya nih anak-anak kita si abangan sepatunya rusak tuh. Nah, di situ kan kita ganti sepatu baru. Nah, adiknya melihat, loh tuh abang kok sepatu baru gitu, kami enggak. Nah, di situ kita bagaimana ketangguhan kita untuk memberikan pengertian kepada anak-anak gitu supaya mereka tidak terjadi saling iri hati gitu kan. Nah, di situ kita memberikan pandangan gitu bagaimana supaya anak kita mengerti gitu, kenapa diganti, berarti karena rusak. Nah, kamu kan masih bagus, oke masih bisa kamu pakai gitu. Jadi di situ kita dituntut ketangguhan kita, karena di dalam mendidik mengasuh anak bukan hanya itu aja pekerjaan kita sebagai orang tua kan, kita juga di luar berhubungan sama orang lain ya kan, sama suami gitu. Nah, kita mungkin kalau tidak tangguh bakalan stres gitu. Udah kita menghadapi masalah-masalah di luar, bagaimana lagi menghadapi anak-anak. Nah, di situ kalau kita nggak tangguh, mungkin kita bakalan stres gitu. Jadi kita ya itu dituntut dalam pola asuh anak sangat berkaitan sekali ketangguhan. Dengan cara memberikan reward agar si anak memberikan yang terbaik melalui versinya sendiri. Iya, Ya, ya itu betul. sangat mendukung sekali sebenarnya. Walaupun ya reward Memberikan itu nggak contoh. mesti nggak mesti dikasih reward, tapi kan nggak mesti suatu benda atau uang Iya. kan. Pujian itu kan juga reward Iya, gitu. benar. Pujian juga Iya, reward ya kan, Iya. karena dengan pujian juga mereka akan senang iya, Iya. semakin semangat. walaupun mereka tidak sebisa yang teman-temannya lakukan, kan begitu. Setidaknya mereka sudah memberikan yang Sudah bisa terbaik terbaik. melalui versinya sendiri. Iya, Iya. benar. Lalu sekarang kita bahas tentang kemerdekaan. Menurut ibu-ibu nih, apa sih arti kemerdekaan yang sesungguhnya menurut ibu? Bisa dimulai dari Ibu Erita. Kemerdekaan, kalau dalam suatu bangsa itu dikatakan merdeka, artinya berarti merdeka itu artinya suatu bangsa itu bebas dari segala bentuk penjajahan apapun dari bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang disebut merdeka. Mereka tidak dijajah gitu, dalam bentuk apapun itu tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, bagi kita sebagai warga negara, kemerdekaan itu artinya kita diberikan kebebasan gitu kan. Nah, seperti kita negara Indonesia di mana kita demokrasi gitu, kita diberikan kebebasan di dalam memilih suara. Misalnya nih pemilihan pilpres ya kan, di situ kita diberi kebebasan gitu memilih calon presiden yang pantas menurut kita layak untuk menduduki sebagai presiden gitu, atau wakil-wakil daerah. Di situ kan kita dikasih memilih gitu, memberikan suara kira-kira siapa nih yang cocok jadi pemimpin gitu buat wali kota, gubernur atau presiden ya kan. Artinya kita dikasih kebebasan karena kita demokrasi gitu. Nah, kalau di dalam kita beragama ya, bagi kami itu ya, kami aliran Lutheran HKBP, di situ kami juga dikasih kebebasan gitu memberikan suara-suara apapun itu untuk sebagai masukan-masukan di dalam keagamaan kita gitu. Artinya tidak dilarang gitu loh. Artinya dikasih kebebasan lah untuk menyampaikan suatu pandangan atau pendapat. Terima kasih. Baik, kalau menurut Ibu Meli nih, apa sih arti merdeka yang sesungguhnya menurut Ibu? Kalau bagi saya arti merdeka itu ya kembali lagi dengan pola asuh ya. Kalau bagi saya ya mengasuh anak itulah rasa saya udah merdeka. Dengan arti kata gimana ya? Saya rasa saya belum ada merdeka rasa saya, karena kan
masih harus lagi lebih dalam lagi mengasuh anak-anak tadi. Berarti ibu merasa kurang dalam mengasuh Bel- anak-anak, Ya, merasa menurut belum belum sukses gitu ya. belum merdeka lah, Belum karena merdeka. belum bisa membuat mereka lebih dari yang saya apakan. Yang ibu harapkan. Iya. Seperti itu. Terus Bu, apakah ibu sudah merasakan merdeka yang sesungguhnya? Belum, bagi saya belum. Bagi ibu belum. Belum. Kenapa bisa belum? Ya seperti yang tadi saya katakan, karena saya masih harus lebih lagi dalam lagi mendidik anak saya tadi. Dalam hal mendidik anak. Iya, Kalau dalam mendidik hal anak, mengasuhnya dan mengajarinya itu kan harus lebih dalam lagi. Kalau seperti yang dibilang kata Bu Erita tadi kan, kayak penjajahan, iya, udah rasa mereka sudah merdeka. Kalau kami sebagai orang tua belum ada rasa merdeka. bagaimana kalau menurut Ibu Erita? Kalau Menurut saya, kalau orang tua ya, sebenarnya kita sudah merdeka juga sih. Artinya kita dikasih kebebasan di dalam mendidik mengasuh anak kita dalam artinya gini ya, eh, keluarga atau orang tua gitu tidak ikut campur di dalam kita mendidik dan mengasuh anak, itu udah suatu kemerdekaan. ya menurut saya memang sih, kalau menurut saya ya, menurut Ibu Rita belum kan. Kalau menurut saya ya belum memang. Kalau Ibu udah kan, saya belum. Karena kan mengasuh dan mendidik anak itu belum habis-habisnya. Belum ada habisnya, itulah. Iya. Karena kalau di arti kata merdeka itu kan, kalau kita sudah merdeka kan sudah siap gitu, sudah tidak lagi mendidik dan tidak lagi mengasuh mereka, itu baru saya katakan merdeka. Berarti merdeka menurut Ibu di sini apabila anak Ibu sudah bagaimana keadaannya? Sudah dia bisa melakukan dan menjaga dirinya sendiri ke Sudah depannya. Sudah bisa mencari nafkah sendiri, Iya, sudah bisa itulah merawat yang dirinya baru saya sendiri. bisa dikatakan merdeka. Menurut saya itulah arti dari saya merdeka. Jadi kalau menurut Ibu, arti merdeka itu bukan bebas, Bu. Kita sudah tidak dijajah lagi, kita sudah bebas memilih Kalau- agama. Kalau memilih agama, bagi saya ya udah bebas. Karena saya dari tadinya dari Muslim jadi ke non Muslim, begitu kan? Itu saya udah rasa bebas kan gitu. Tapi dengan pola asuh anak tadi kan belum. Masih harus mengasuh lagi, mendidik lagi. Tapi kalau dia setelah sudah tidak lagi saya asuh kan udah bisa dia mencari jalannya sendiri. Menurut saya begitu. Tapi ya bagi menurut Ibu Rita berbeda kan? Iya, Bagi saya beda lagi, kan begitu. Pendapat itu kan tidak bisa sama. iya, iya. Nah, jadi kalau seandainya dia sudah bisa melakukan diri mandiri, itulah istilahnya mandiri, baru saya bisa dikatakan bebas. Karena saya tidak usah lagi mendidik kan gitu. Tapi ya karena datang lagi adik-adiknya kan begitu. Jadi sampai semua adik-adiknya ini bisa menjaga dirinya sendiri, Iya, baru bisa dikatakan kan Ibu itu saya sudah merdeka. bisa merdeka. Kalau menurut Ibu Erita ini, arti merdeka menurut Ibu bagaimana, Bu? Dalam hal keluarga mendidik anak. Bagi saya ya sudah merdeka ya, karena yang saya rasakan sampai saat ini dalam saya mendidik dan mengasuh anak, saya tidak perlu diprovokasikan oleh keluarga, orang tua, termasuk suami. Nah, suami saya juga membebaskan saya bagaimana mendidik mengasuh anak saya, karena suami saya kan tahu gitu, dia kegiatannya di luar, dia mungkin belum paham bagaimana mendidik mengasuh anak dengan baik. Nah, itu diserahkan sama saya. Jadi itu saya rasakan kebebasan di dalam kita selesai untuk mendidik anak. Itu nggak bakalan selesai ya sampai kita mati, mungkin ya baru selesai, artinya belajar di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak itu. Karena bukan hanya anak-anak aja, nanti mereka berkeluarga. Nah, di situ kita juga perlu sebagai orang tua, ya kan, memberikan nasihat atau bantuan apapun itu. Jadi kalau bagi saya di dalam mengasuh mendidik anak itu udah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, kalau misalnya berhentinya itu baru merdeka, bagi saya tidak. Kita tak akan berhenti sampai kita mati, di situ kita berhenti belajar. Jadi bagi saya itu kemerdekaan itu bukan di situ mengasuh anak, tidak. Kemerdekaan itu saya dikasih kebebasan gitu, melakukan hal-hal apa yang menurut saya baik gitu untuk saya maupun keluarga atau bangsa dan negara. Nah, teman-teman, di sini menarik sekali nih, teman-teman. Di sini ada dua perbedaan pendapat mengenai arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Dari Ibu Meli,
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merdeka menurut Ibu Meli yaitu mengasuh anak sampai anak itu dapat menjaga dirinya sendiri. Dan menurut Ibu Erita, kemerdekaan yaitu cara memilih metode yang bebas seperti bebas dalam beragama, memilih pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nih, ibu-ibu. Siapa pahlawan perempuan yang menurut ibu-ibu ini dapat dijadikan cerminan? Bisa dimulai dari Ibu Erita. Pahlawan wanita ya, yang Iya. cerminan bagi saya. Ada 2, bisa nggak? Bisa, 2 bisa. Yang pertama Ibu Radana Kartini ya. Di situ saya sangat bersyukur sekali memiliki pahlawan seperti dia, karena di mana Ibu Radana Kartini membuat emansipasi wanita, bahwa perempuan Indonesia itu bukan hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja di rumah ya kan. Nah, pada zaman dulu kan perempuan itu tugasnya ya mengerjakan tugas-tugas di rumah, tidak perlu belajar sekolah ya kan. Yang mendapatkan pendidikan itu biasanya orang-orang tertentu gitu. Nah, di situ Ibu Radana Kartini memberikan suatu perubahan gitu, di mana dia membuat emansipasi wanita, bahwa perempuan Indonesia juga harus pintar, ya kan, bukan hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga tapi harus pintar. Perempuan Indonesia juga bisa melakukan hal-hal pekerjaan apapun yang laki-laki lakukan gitu. Nah, sampai sekarang saat ini ya, perempuan Indonesia udah semakin maju dan berkembang sekali ya. Apalagi saya bersyukur sekali sebagai warga Indonesia, saya pernah memiliki seorang presiden perempuan seperti Ibu Megawati ya. Kita bangga loh. Artinya Indonesia juga pernah dipimpin oleh presiden seorang wanita gitu, perempuan. Nah, itu udah suatu kebanggaan bagi saya gitu. Nah, kalau satu perempuan dari Maluku, Ibu Marta Christina Tiehu ya, dari Maluku. Nah, itu pahlawan wanita ya. Di situ saya sangat respect sekali gitu, sangat bangga sekali. Kenapa? Dia seorang perempuan, gadis remaja yang berumur 17 tahun, di mana dia dengan keberaniannya gitu loh, di dalam melawan penjajah. Bayangin loh, umur 17 tahun, seorang anak gadis gitu, tanpa rasa takut dia bisa berani gitu melawan penjajah, untuk mengusir penjajah yang berada di Maluku gitu kan. Nah, sekalipun dia dalam keadaan sakit, dia juga berusaha bagaimana menyelamatkan ayahnya yang ditawan oleh pihak penjajah Belanda ya. Walaupun ya akhirnya Marta Christina Tiago akhirnya meninggal ya, belum selesai pekerjaannya, tapi itu udah saya respect gitu sebagai seorang perempuan remaja yang mempunyai mental yang kuat, berani gitu. Di situ saya udah respect dan saya pengen sekali gitu, walaupun tidak jadi pahlawan di Indonesia, pahlawan bagi keluarga kan juga bisa, sebagai orang anak ya kan, bagi anak saya, bagi suami, orang tua, ataupun yang di lingkungan saya gitu. Terima kasih. Kalau menurut Ibu Meli nih, siapa sih pahlawan perempuan yang menurut Ibu bisa menjadi cerminan? Menurut saya Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ya. Kenapa? Karena ibu itu memperjuangkan kaum seorang ibu-ibu, tidak perlu tidak bisa dijajah seperti laki-laki yang apalah gitu. Saya belum bisa dibilang, saya belum kenal sama Bu Kartini karena sebelum saya lahir dia sudah tidak ada kan. Cuman saya cuma mencerminkan kalau dia adalah ibu yang sangat bagus dan bisa mencerminkan kepada ibu-ibu bagaimana cara bisa berjuang dan merdeka. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerminan pahlawan wanita yang ibu-ibu sampaikan tadi, bahwasannya perempuan itu tidak hanya mengurusi urusan rumah tangga, tetapi juga dapat memimpin suatu negara. Contohnya Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan juga tidak hanya mengurusi urusan rumah tangga, dan juga mengurusi urusan di lingkungan sekitarnya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, ibu-ibu tangguh. Kan ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu tangguh. Bagaimana peran ibu terhadap lingkungan sekitar ibu dalam hal untuk mengajak atau menasehati ibu-ibu di sekitarnya agar memperdayakan perempuan dan melakukan perlindungan terhadap anak-anak? Bisa dimulai dari Ibu Meli. Kalau menurut saya di lingkungan saya itu kan agak kurang, kayak mana dibilangnya, kurang memadai lah gitu. Jadi
menurut kalau saya yang sudah saya lakukan ya, yang saya sudah lakukan dan saya perankan di situ bagi PKPA, ada seorang ibu memukul anaknya dengan menggunakan yang katakanlah itu menggunakan alat. Jadi saya melarangnya, jangan begitu Bu, cara mengasuh anak tidak bisa. Ah, kau pun kasar sama anakmu. Iya, memang saya kasar sama anak saya, tapi janganlah seperti itu. Walaupun itu ya bisa dikatakan dia itu anak tiri kan. Itu kan bukan binatang Bu, itu manusia. Jadi walaupun kita kasar, setidaknya kita bisa mencontohkan sama anak kita walaupun dia anak bukan dari rahim kita, ya lakukanlah yang terbaik. Itu yang saya sudah terapkan dari PKPA kepada apa. Baru satu lagi, saya sudah bisa seperti ada yang tetangga sakit itu kan, saya sudah bisa membantu. Dia kenapa ini Kak sakit? Iya, tolonglah Kak ya. Saya bisa bawa dia ke tempat yang berobat, gitulah. Itu menurut saya kalau saya udah apa. Tapi entah rasa mereka saya sudah seperti pahlawan bagi mereka, saya kurang tahu juga. Kalau itu di lingkungan saya, itu menurut saya. Baik, kalau menurut Ibu Erita bagaimana? Kalau menurut saya, ya saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih ya mengikuti komunitas PKPA ini, di mana saya dapat banyak pembelajaran dari PKPA. Nah, di situ saya juga berusaha bagaimana men-share-nya ke luar gitu kan. Bagi ibu-ibu yang mungkin belum di daerah kami, lingkungan kami, kan belum semua itu hari masuk ibu dampingan dari PKPA ini ya. Nah, di situ saya mengasih masukan gitu pada mereka. Misalnya nih dalam didik anak kan, saya lihat mereka mungkin terlalu otoriter gitu, atau bagaimana terlalu kasar di dalam berbicara kan gitu, sampai saya kedengaran bahasa-bahasa binatang itu kan tidak boleh sebenarnya. Nah, di situ saya beritahu gitu loh. Saya bilang itu kalau kita ikuti PKPA, ada baiknya kami ikut coba karena di situ ada psikolog loh bagaimana kita mendidik masuk anak gitu. Saya kasih masukan kepada mereka bagaimana supaya mereka tertarik juga mengikuti ini kan. Artinya supaya mereka baik untuk mereka juga bagaimana mendidik anak, ngasuh anak di situ. Nah, saya juga kasih contoh misalnya nih itu hari kan PKPA mengadakan menanam ya, bercocok tanam. Nah, di situ kita bukan hanya anggota PKPA aja yang kita ajak gitu loh, tetangga kita sekitar kita ajak juga, ayo kita bercocok tanam nih, ini kasih bibit gitu kan, ada bibit kangkung, bibit sayur-sayuran gitu. Nah, di situ saya berusaha bagaimana supaya ibu-ibu di sekitar kami yang bukan PKPA pun ikut gitu dalam bercocok tanam gitu kan. Nah, di situ juga saya berusaha juga ngasih masukan kepada ada orang tua gitu, misalnya nih suaminya arogan gitu kan terhadap anaknya gitu, terlalu kasar. Nah, di situ saya kasih masukan juga sama dia. Artinya sebagai perempuan juga jangan takut gitu loh. Kalau suami kita kasar terhadap anak, di situ kita harus berani menyatakan itu tidak boleh gitu loh. Artinya separah apapun kelakuan anak kita tidak boleh main tangan kan. Artinya kita harus berusaha bagaimana misalnya nih anaknya terlalu bandel, memang bandel luar biasa. Nah, itu kan bukan berarti kita harus berusaha bebas gitu memukul sesuatu karena itu kan ada undang-undang ya perlindungan anak gitu. Nah, di situ saya bilang itu tidak boleh sebenarnya. Kalau dia terlalu kasar itu pun kamu bisa melaporkan, saya bilang. Bukan saya mengajarkan dia ngantor polisi ya, kamu ancam aja, saya bilang. Bilang sama suamimu kalau sekali lagi dia buat kasar sama anak memukul pakai kayu atau apa gitu, kamu bilang ancam, saya akan lapor kamu polisi gitu loh. Nah, di situ juga saya bilang coba kamu masuk aja ke ikut komunitas nih PKPA. Mungkin nanti kamu ada masalah dalam rumah tangga ya, apa anak, terutama anak. Nah, nanti di situ ibu PKPA itu akan membantu gitu mencari solusi gitu, saya bilang. Nah, di situ saya berusaha. Nah, selain dari PKPA juga saya mengikuti organisasi lain di luar ya, baik itu dalam keagamaan ya, saya mengajak orang ibadah, teman-teman gitu kan, yang mungkin malas ibadah gereja, pertamiangan itu di situ saya berusaha. Artinya di dalam menghadapi hidup ini kan kita juga harus dekat sama Tuhan ya. Bagaimana Tuhan memberikan berkat sama kita kalau kita tidak berusaha mendekat sama dia begitu. Nah, itu ya saya berusaha lah memberikan yang terbaik gitu, bukan hanya untuk keluarga saya tetapi juga orang lain di sekitar saya. Terima kasih. Berarti dengan mengikuti PKPA ini kita dapat melakukan tindakan terhadap anak kita untuk tidak bertindak kasar terhadap anak kita, begitu ya Ibu? Iya, betul sekali. Nah, jadi teman-teman, dengan mengikuti PKPA kita akan menemukan banyak sekali hal positif. Yang pertama yaitu bercocok tanam. Yang kedua kita dapat berkonsultasi mengenai masalah keluarga kita. Dan yang ketiga yaitu di PKPA kita diajarkan tentang pola asuh anak. Nah, terakhir nih ibu-ibu.
apa sih statement nasionalisme untuk perempuan tangguh? Bisa dari Ibu Erita? Nasional dari saya sebagai perempuan Indonesia akan berusaha selalu bersikap tangguh dengan kuat dan berani tanpa putus asa, bersemangat dalam situasi apapun, kondisi apapun. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik, apa yang bisa saya berikan, baik itu untuk keluarga saya, saudara-saudara maupun lingkungan, apalagi negara. Nah, begitu juga dengan saya sebagai warga negara Indonesia, saya akan berusaha untuk bersikap negara kesatuan Republik Indonesia tetap bersatu dalam berbagai macam ragam bahasa dan daerah, dan juga saling menghargai, saling mengasihi, menolong dalam lingkungan kita sekitar. Itu pokoknya kita harus tetap menanamkan NKRI harga mati. Yes. Kalau menurut Ibu Meli, apa sih statement nasionalisme untuk perempuan tangguh? Bagi saya, statement nasionalisme itu, jadilah wanita yang tangguh yang akan melahirkan dan mendidik anak-anak yang nantinya akan menjadi anak yang tangguh karena menjadi orang tua tidak ada habis-habisnya. Oke, keren kali statement nasionalisme untuk tetap menjadi perempuan tangguh dari ibu-ibu sekalian. Oke, keren kali statement nasionalisme untuk tetap menjadi perempuan tangguh dari ibu-ibu kita ini. Terima kasih kepada Ibu Erita dan Ibu Meli yang telah menemani saya dalam podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 tahun. Merdeka!